اللهم أرنا عجائب قدرتك. اللهم أرنا عجائب قدرتك. اللهم دمرهم يا رب. اللهم فارق جمعهم وشتت شملهم ومزق وحدتهم وخرب قوتهم وزلزل أقدامهم. اللهم دمرهم تدميرا. Budi Mulia, lantai 2. Lantai 2 cepetan. Budi Mulia. Ayo, Win. Inilah kondisi real saat ini yang sedang terjadi di Budi Kemuliaan. Begitu banyak korban yang berjatuhan semenjak pada maghrib tadi. Kami menjadi saksi. Presidennya pergi lagi. Ini aja, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, saya Alfian Tanjung hari ini berada di sebuah tempat yang telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Namanya Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Kita bisa lihat tulisannya masih ejaan lama. Dia merupakan sebuah rumah sakit yang biasa melayani ibu dan anak. Dan ini menjadi cerita yang sangat legend untuk banyak orang, karena kalau dia ngaku anak Betawi, dia tidak mungkin tidak kenal yang namanya Rumah Bersalin Budi Kemuliaan, karena dia merupakan salah satu rumah sakit besar yang pernah ada pada zamannya dulu. Dan saya Alfian Tanjung juga dilahirkan di rumah sakit ini, dan tentunya dengan cerita-cerita yang unik, cerita-cerita yang menarik, bahwa sesungguhnya saya lahir sekitar 58 tahunan yang lalu, tepatnya tahun 1967, itu di hari Sabtu tanggal 28 bulan Januari. Dan konon menurut cerita ayah saya itu lahirnya di dalam oplet. Jadi dalam kandungan seorang ibu yang sudah dekat-dekat masa melahirkan. Jadi di oplet itu ibu saya sudah menyatakan bahwa sudah ada proses merojol. Nah, ini mungkin menarik, dan kemudian saya dibawa ke sini. Alhamdulillah, di masa yang panjang, lebih dari 50-an tahun saya menjalani hidup, dan hari ini saya kembali berada di depan rumah sakit Bersalin Budi Kemuliaan, yang mana rumah sakit ini sangat dikenal sebagai tempat lahirnya para anak-anak Betawi. Nah, aku termasuk anak Betawi asal Sumatera Barat. Ya, pemirsa, jadi Bu Alfian belum bikin permulaan nih, makanya ini kita masukkan dalam sesi cerita uat ya. Jadi pembukaan awal Bu Alfian saya ceritakan dulu bagi penonton Bu Alfian. Ceritanya kita itu lagi mau mendatangi aksi ya. Kebetulan kita juga nggak boleh nih sholat di Masjid Bank Indonesia. Nah, itu nanti akan kita bahas khusus di sesi syuting selanjutnya Bu Alfian. Nah, jadi kebetulan di samping BI itu ada rumah sakit tempat Bu Alfian lahir waktu itu. Makanya perlu nih menjadi baik kita tanya-tanya ke Bu Alfian. Dan Bu Alfian, kenapa akhirnya muncul sebutan Abbas, anak Betawi asal Sumatera Barat? Apakah karena pengen menunjukkan kecintaan kepada dua titik nih, Jakarta dan Sumatera Barat? Atau mungkin ada yang menyebut itu kepada Bu Alfian? Silakan Bu Alfian. Ya, subhanallah, memang pertanyaan Bung Kameramen menggelitik ya. Yang jelas saya tidak bisa sekedar menyebut ngaku-ngaku anak Betawi. Karena pertama, saya lahirnya di Budi Kemuliaan. Kedua, tahun 70-an saya masih belajar ilmu bela diri atau silat Betawi. Yang namanya selak, seliwak, beksi, kami masih belajar dan masih diajarkan. Yang ketiga, saya adalah orang yang sangat menggemari kuliner Betawi. Mau bicara apa, mau bicara geplak, bicara dodol, mau bicara asinan, mau bicara macam-macam, itu adalah makanan yang sangat menyatu dalam keseharian saya. Dan mungkin kalau orang yang dengar tutur diksi atau kemampuan, atau saya menyatakan satu kata, dua kata, satu kalimat, itu Betawi banget gitu. Dan artinya memang saya merasa bagian daripada tanah Betawi. Dan yang paling legender adalah ketika Pilkada DKI, saya sudah mengumumkan di mana-mana, langkahin dulu mayat saya kalau sampai Jakarta dipimpin sama orang kafir. Tentu itu bagian yang sangat menjadi benteng jiwa sebagai anak Betawi yang hobinya ngaji. Ya, itu kan kira-kira nyanyiannya dari Bang Dul, yang sekarang Bang Dul jadi gubernur DKI. Nah, begitu Bung Kameramen. Ya, Bang Dul udah jadi wakil gubernur. Nah, Bu Alfian, jadi buat teman-teman mungkin ini kita masuk
dalam skema nostalgia ya Bung Alfian. Iya. Ya juga di sini ternyata panas juga. Mungkin Bu Alfian di sesi tengah cerita Uwat kali ini, saya melihat Budi Kemuliaan ini apa ya, relatif masih sama Bu Alfian. Maksudnya gimana? Waktu 212 mereka tidak menolak pasien-pasien yang berhamburan ketika kena gas air mata waktu kita aksi Bu Alfian. Banyak yang dilarikan ke sini. Nah kalau mungkin kalau rumah sakitnya tidak simpatik dengan Islam, bisa jadi dong mereka tutup pintu atau tutup apalah, tutup akses lah. Nah ini apa sebetulnya Bung Alfian yang mendasari Budi Kemuliaan jadi apa ya, terbuka gitu Bung Alfian untuk semuanya? Silakan. Ya, tepatnya tempat ini tempat penampungan sekitar hampir 200 toko-toko kita yang terkena dengan semprotan gas air mata dosis tinggi. Buat pemirsa, memang di sini ada salah satu dokter senior yaitu Dokter Bahar. Dokter Bahar adalah seorang dokter senior dan juga tentu dokter-dokter yang lain. Karena sepengetahuan saya di usia yang sangat sepuh, yang sangat senja juga bidan yang membantu proses persalinan saya juga pernah bercerita tentang bahwa dia pernah bertugas di sini dan masih ingat dengan yang namanya Alfian. Nah, tentunya pertanyaan tadi akan saya pertegas bahwa bagaimanapun ini adalah tempat dilahirkannya orang-orang yang punya ikatan emosional, ikatan ideologis, ikatan biologis, ikatan sosiologis, antropologis terhadap tanah Betawi. Jadi keberbolehan yang pertama adalah atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada tokoh-tokoh dan dokter-dokter yang jumlahnya mungkin kawan-kawan dari Dokter Bahar memberikan dukungan ke sana. Yang ketiga, secara medis rumah sakit memang sebenarnya tidak boleh melakukan pembatasan. Iya. Apapun peristiwanya, hatta ini rumah sakit pemerintah pun harusnya diberikan kemudahan. Dan ternyata kalau yang saya langsung ada ke sini, kebetulan saya ikut menjenguk beberapa tokoh-tokoh kita yang terkena gas air mata, diantaranya Allahyarham Ustadz Arifin Ilham dan beberapa tokoh-tokoh yang lain dalam insiden 411 ya, yang tentunya ini Bung Kameramen masih ingat, dan kita menjadikan ini sebagai memori yang pernah terjadi di sini. Dan rumah bersalin Budi Kemuliaan adalah kenangan banyak, termasuk putri saya yang keempat, anak saya yang keempat lahirnya di sini juga tahun 1999. Itu mungkin bisa pengetahuan buat pemirsa. Ya, Bung Alfian, betul sekali, 411 bukan 212. Sebelum ya Bung Alfian, yeah. Sebelum 212. Nah memang kalau kita ingat dua sahabat Bung Alfian, Ustadz Arifin Ilham dan Syekh Ali Jaber ya Bung Alfian, yeah. Dua-duanya dilarikan ke sini dan hari ini mereka sudah tidak bersama kita. Mudah-mudahan beliau-beliau ditempatkan oleh Allah di surganya. Amin. Baik Bung Alfian, untuk akhir sesi cerita Uwat kali ini, apapun lah yang ingin Bung Alfian sampaikan untuk warga Sumatera Barat misalkan, untuk warga Betawi misalkan, karena bagaimanapun Bung Alfian, Jakarta ini tetap menjadi benteng untuk umat Islam gitu Bung Alfian. Untuk closingnya silakan Bung Alfian. Buat saya, peristilahan buat Jakarta bukan DKJ tapi DKI, daerah khusus ibu kota. Jadi ibu kota Indonesia buat saya tetaplah DKI Jakarta. Siapa yang merubah-rubahnya berarti dia telah merubah sejarah perjuangan para ulama, perjuangan para pendahulu. Yang kedua, buat masyarakat Jakarta, jangan sembarangan jual tanah dan rumah. Ayo pertahankan tanah dan rumah kita, karena itu benteng tapak tilas sejarah dan tapak eksistensi kedaulatan Indonesia yang ada di tanah Betawi. Yang ketiga, untuk seluruh teman-teman putra-putra Ansor, bergabunglah dengan Muhajirin dan jadikan Jakarta tempat kita berkarya, tempat kita bekerja, tempat kita berprestasi, tempat kita mengabdi, dan tempat kita menjaga Jakarta untuk kembali penuh sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Kita akan ikrarkan terus, Jakarta adalah ibu kota Indonesia, tidak kemana-mana. Ini adalah ibu kota sejarah kita, negara kita. Anak Betawi siap berjuang menjaga Jakarta sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.